Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya memilih untuk merecord penjelasan saya, kemudian kalian nanti bisa mengulang-ulangi penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WhatsApp atau komen di YouTube juga boleh. Okay, so how are you everyone? I hope everyone here having good day today, yeah? So today I'm going to explain about how to make a good sentence. After I check your comments in the discussion session, I highlight some points that we need to revise together. Jadi setelah saya membaca komen kalian di kolom diskusi pertemuan minggu lalu, menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita revisi, yaitu yang pertama tentang bagaimana membuat kalimat yang bagus. Nah, kalimat yang bagus itu kalimat yang seperti apa? Oke. Nah, how to make a good sentence? Pada intinya, menurut saya, kalimat yang baik yang Anda produksi, baik itu secara oral maupun written, tulisan, ya. Jadi ketika kalian berbicara, ketika kalian menulis, menurut saya kalimat itu harus understandable. Apa understandable itu? Understandable adalah kalimat itu bisa dipahami dengan baik oleh interlocutor. Siapa itu interlocutor? Interlocutor adalah lawan bicara kita. Ya, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, baik itu secara oral maupun secara written, yang kita sampaikan adalah pesan ya, maksud kita. Nah, kalau misalnya kalimat kita itu tidak dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita, maka dari itu ya nggak nyambung ya komunikasinya. Nah, itu. Oke, berikutnya. Oke, sebentar. Penjelasan berikutnya, saya akan memberikan ilustrasi di dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mungkin kalau bahasa Inggris adalah bahasa asing ya, bahasa asing kita. Oke, saya berikan ilustrasi bagaimana jika kita tidak bisa memahami kalimat lawan bicara kita, atau lawan bicara kita itu nggak paham sama kalimat kita. When I was student like you in 2012, I joined a volunteering program. So I got Australian student from Deakin University. They studied Bahasa Indonesia and its culture in my previous university, and I found this. Oke, jadi pada tahun 2014 saya pernah bergabung menjadi volunteer tutor bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kebetulan waktu itu adalah mahasiswa dari Deakin University Australia. Dan di sana saya menjadi tutor bahasa Indonesia dan juga mengajar mereka budaya Indonesia. Nah, pada saat salah satu dari mereka memproduksi sebuah kalimat nih seperti ini. Husna, bak mandi air, saya kamar, hitam putih, kayak gitu. Nah, apakah kalian bisa memahami kalimat seperti itu? Tentunya tidak bisa ya. Kenapa? Karena kalimat tersebut secara grammar itu nggak bisa dipahami. Dan itu wajar, itu bukan sesuatu yang dosa besar atau gimana, enggak ya. Wajar, jadi pengguna bahasa asing, seperti mereka menggunakan bahasa Indonesia, atau kita yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, itu
Wajar sekali kalau membuat error atau mistake gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi kita harus memperbaiki supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Oke, hal yang pertama yang harus kalian ingat-ingat, kalian tanamkan ke diri kalian ya. Satu, the sentence must have at least a subject and a verb. Ya, jadi kalian harus pastikan dalam kalimat kalian harus ada minimal satu subjek dan satu verb. Atau kalimat kalian lebih baik menuruti order atau menuruti urutan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Itu. Jadi walaupun kalian menggunakan aplikasi penerjemah apapun, biasanya aplikasi itu tidak sesempurna itu ya. Jadi kalian harus setelah diterjemahkan, kalian harus ngecek lagi apakah ini sudah good order apa belum. Kalau belum, kalian tata lagi subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana. Seperti itu. Oke. Berikutnya, okay, here I give you an example about the sentence. Ini adalah satu contoh tentang kalimat ya. The first sentence, engineers for work on the new space program. Oke, di sini kalian harus bisa mengidentifikasi mana subjeknya, mana kata kerjanya, mana objeknya gitu. Oke, ada yang tahu where is the subject and where is the verb? Mana subjeknya, mana verbnya? Oke, silahkan komen di kolom komen ya. Mana subjeknya, mana verbnya untuk example 1.1. Nanti akan saya jawab mana yang benar jawabannya. Oke, berikutnya. Skill 1, example 1.2. I have an example for you. So you decide where is the subject, where is the verb, is this correct or incorrect? Okay, the sentence is the new machine are processes 50% more than the previous machine. Okay. Nah, di sini which one is the subject? Which one is the verb? Is the verb correct or incorrect? Silahkan komen di kolom komentar. Saya nggak mau jawab, kalian yang harus diskusi dan menjawab. Oke. Berikutnya. Oke, jadi kesimpulannya, you have to, in order to make a good sentence, so you have to make sure that your sentence consists of at least one subject and one verb. And please, you have to check whether your subject and your verb is agreeing each other. Oke, jadi pastikan dalam kalimat kalian ada subjek, ada verb, atau kalimat kalian sudah mengandung unsur SPOK ya. Yang kedua, karena ini bahasa Inggris ya, jadi diperiksa apakah subjek dan verb itu sudah oke gitu. Maksudnya sudah mengikuti grammar, sudah mengikuti tatanan grammar atau belum. Oke, apa sih yang dimaksud dengan keselarasan subjek dan kata kerja? Oke, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Jadi, kalimat dalam bahasa Inggris itu terdiri dari dua macam. Macam yang pertama itu namanya nominal sentence. Jadi, nominal sentence itu contohnya kayak misalnya I am a president. Marissa Huta Barat is a city court judge. You are handsome. She is beautiful. He is cool. Nah, itu adalah nominal sentence. Di mana di situ, misalnya I am president, subjeknya I, kita menyebut am, biasanya kan to be, tapi itu bisa kita sebut sebagai verb, tapi verbnya berbentuk to be gitu ya. Itu adalah nominal sentence. Berikutnya adalah verbal sentence. Apa itu verbal sentence? Verbal sentence itu kayak
Contohnya misalnya, I go to campus, I eat noodle, she drinks apple, and etc. Jadi verbal sentence itu kata kerjanya itu berbentuk action gitu. Nah, ini keselarasannya ya. Misalnya I ya sama am, you, we, they sama are, he, she, it, dan lain sebagainya. Berikutnya yang harus kalian pahami juga. Jadi di kelas saya ini saya minta semuanya untuk belajar, untuk memahami, untuk menguasai, untuk mengaplikasikan satu tenses saja, yaitu simple present tense. Kenapa? Karena hampir dalam komunikasi kita kebanyakan menggunakan tenses simple present tense daripada tenses yang lain ya. Jadi saya harap bisa belajar sehingga pemahaman kalian tentang simple present tense itu nanti bisa saya lihat di tulisan kalian ya. Dari tulisannya saya tahu ya, dari tulisannya itu saya akan paham, saya akan tahu bahwa kalian sudah mengaplikasikan grammar dengan baik dan benar gitu ya. Jadi tolong dipelajari, bisa buka Google atau sumber yang lain, simple present tense ya. Ini keselarasan subjek dan kata kerja dalam simple present tense. Ya, jadi jika subjeknya singular, singular itu satu subjeknya seperti he, she, it atau nama benda atau nama orang ya. Jadi verbnya, kata kerjanya harus tambahin s atau ditambahin es atau ditambahin ies. Untuk keterangan lebih detailnya bisa dibuka di Google, oke? Kemudian jika subjeknya plural, plural itu we, we, they, you. Nah, itu plural ya. Plural kata kerjanya tidak boleh diberi tambahan apapun begitu. Oke. Contohnya di sini. The dog chases the cat. Nah, ini the dog single, kemudian ada verb chases the cat. Ada tambahan es-nya di verbnya. Kalau plural, the dogs lebih dari satu, chase the cat. Nah, ini kata kerjanya tidak ditambahin apapun ya. Oke, berikutnya tentang proses penerjemahan. Karena saya lihat sebagian besar menggunakan Google Translate atau aplikasi penerjemah yang lainnya. Tidak apa-apa, tidak salah. Memang kita harus menggunakan teknologi ya, tapi teknologi juga punya limitasi, punya kekurangan gitu ya, keterbatasan. Maka dari itu sekali lagi kalau mentranslate jangan ditranslatekan semua satu teks, tapi bisa per kata, kemudian ditata ulang. Pokoknya disusun ulang, dicek ulang gitu. Apakah ini sudah SPOK-nya sudah benar, apakah ini sudah sesuai dengan grammar gitu. Nah, biasanya yang terjadi number one kayak an incorrect sentence sometimes has no subject or verb. Biasanya nggak ada subjek dan nggak ada verbnya. Yang kedua, misalnya biasanya saya menemukan mahasiswa mengirimkan teks ini untuk izin ke saya. Sorry mom, I cannot enter the class today because my body is not delicious. Maaf, ini yang mana yang salah ya? Sorry mom, I cannot enter the course because I don't like the body. Thanksgiving, Mom. Gitu. Kira-kira apa yang salah ya yang di kalimat ini ya? Coba nanti komen. Saya nggak mau jawab, silakan kalian jawab sendiri. Apa yang salah di kalimat ini dan seharusnya versi benarnya seperti apa? Oke, berikutnya adalah ini beberapa errors yang ada di kolom komen dan kemudian saya ambil contoh untuk kita pelajari bersama-sama. Jadi ada beberapa kalimat yang butuh direvisi seperti cause she want to show. Seharusnya cause itu kan cause itu biasanya bahasa ini ya, bukan formal gitu ya.
Nah, cause ini kita harus bilang because she wants to show. Jadi subjeknya itu she. Nah, kalau tadi kan single, kata kerjanya harus tambahin s. Jadi because she wants to show begitu. Kemudian berikutnya, okay, let's revise to describe himself in general. Nah, karena konteksnya berbicara tentang Marissa Huta Barat, Marissa is a female, perempuan. Jadi, yang benar adalah to describe herself in general. Berikutnya, she is believed that her goal will become true. Seharusnya, she believes, ya, subjeknya she, believe harus ditambahin s. Is-nya tidak boleh ada is di situ. She believes that her goals will come true. Gitu. Oke, berikutnya ada kalimat her want to be a judge full of fear and respect in New Orleans. Ya, ini si penulis ingin berbicara keinginan dia gitu kan. Atau yang lebih baik ya dia ingin. Jadi versi oke-nya she wants, ya, she wants. Subjeknya she, kata kerjanya tambahin s, she wants to be New Orleans judge that upholding fairness and respect. Dia ingin menjadi hakim di New Orleans yang benar-benar fokus pada keadilan dan respect seperti itu. Berikutnya. Oh, oke, ini salah. You can inspiring other people. Should be you can inspire other people. Kenapa? Can adalah modal auxiliary. Kalau kalian ingat pelajaran di SMA ya, apa saja modal auxiliary? Ada can, ada must, ada should, dan lain sebagainya. Jadi kata kerja yang terletak setelah modal auxiliary itu tidak boleh mengandung unsur tambahan kayak ing, kayak s, kayak ed, nggak boleh. Jadi ini seharusnya you can inspire other people, seperti itu. Oke, berikut ini ada beberapa hal juga yang butuh direvisi. Contohnya ada kalimat she name is, she have, I graduated, I lived in, I studied at UMM, I live in my house, dan lain sebagainya. Oke, sekarang silahkan dibenarkan versi yang benar dari 5 kalimat ini. Dan juga, pesan saya, kalau membuat kalimat itu kalian juga harus fokus pada misalnya setiap kalimat selesai harus dikasih titik. Jadi jangan satu paragraf itu tidak ada titiknya, tidak ada komanya, nggak bisa ya. Jadi fungsinya kalimat harus diselesaikan dengan titik. Kemudian diulangi lagi dengan dengan huruf besar yang benar seperti itu. Begitu juga dengan penggunaan koma. Jadi gunakan koma pada tempatnya. Ya. Dan mohon ketika belajar di kanvas dinikmati. Jadi nggak usah terlalu cepet-cepet, nggak apa-apa. Kalian bisa pelan-pelan. Kalau nggak mengerti kan itu di YouTube kan ada subtitlenya. Nah, kalian silahkan dilihat subtitlenya. Diskusikan dengan teman-temannya. Seperti itu ya. Jadi mohon jangan mengcopy paste jawaban temannya yang di atas karena saya bisa membaca gitu ya. Saya bisa membaca dan saya bisa mengenali bahasa kalian itu kayak misalnya si A bahasanya itu dia itu punya karakter seperti ini gitu, saya insya Allah bisa hafal bahasa tulisan kalian seperti apa gitu. Oke, jadi silakan dikerjakan, diskusikan dengan temannya, opininya digali seperti itu. Nggak apa-apa, kalaupun salah, saya nanti pasti akan memberitahukan, oh ini perlu diperbaiki, gitu ya. Jadi salah nggak apa-apa, kita belajar pasti ada salah-salahnya. Tapi dengan salah itu, kita harus belajar menjadi lebih baik. Sekian.
materi kita kali ini, dan tugas berikutnya adalah silahkan di komen tadi pertanyaan-pertanyaan saya, tulis aja di kolom komentar, dan setelah itu kalian cek di kanvas kalian di kolom diskusi yang kemarin, silahkan diperiksa kalimat kalian. Misalnya kalimat kalian ada yang belum memenuhi subjek, predikat, objek, nah silahkan diperbaiki. Ditambahi boleh, diperbaiki boleh. Ya. Kemudian jawaban tentang kemarin pertanyaan Marisa Huta Barat, ada yang sudah benar, sudah oke, ada yang belum belum spesifik menggali tentang pertanyaannya, menjawab tentang pertanyaannya, sorry. Seperti itu. Jadi setelah kalian melihat video ini, silakan ke kanvas masing-masing. Coba difikirkan apakah kalimatnya sudah oke atau belum gitu. Kalau belum oke, direvisi ya. Direvisi dengan cara apa? Dengan cara memberikan reply di reply sendiri komennya gitu. Jangan dihapus postingan yang kemarin, jangan dihapus. Supaya saya bisa melihat gitu ya. Oke, begitu saja. Thank you. Kita akan bertemu hari Kamis ya. Insya Allah hari Kamis nanti kita akan Zoom, insya Allah. Gitu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kalimat kalian lebih bagus lagi ke depannya. Thank you. See you next Thursday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.